Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Edukasi dan peserta didik serta para subscriber saya di channel yang pertama yaitu Pak Guru Ipul, dan channel yang kedua yaitu Ipul Official. Ini di channel yang ketiga Ipul Official 2 ini adalah channel ketiga saya. Channel yang pertama Pak Guru Ipul dan channel yang kedua Ipul Official itu telah di-banned oleh YouTube. Saya tidak tahu kenapa algoritma YouTube mengatakan demikian, harus di-banned. Maka walaupun lelah, saya terpaksa juga untuk membuat channel yang ketiga ini, karena channel saya ini adalah tempat belajar anak-anak didik saya. Bagi yang subscriber yang telah ada di channel Pak Guru Ipul dan Ipul Official, itu sekali lagi saya mohon maaf. Insya Allah di lain waktu dan kesempatan saya akan mencoba membuat video-video yang telah saya share di kedua channel saya terdahulu tersebut. Oke, dan kita kali ini videonya adalah untuk peserta didik saya yang terutama kelas 9 yang akan melaksanakan USBN, dan ini kita latihan soal matematika. Walaupun ini telah ulang, saya harus ulang lagi di channel yang ketiga ini. Oke anak-anak didik, ini soal nomor 1. Diketahui himpunan H itu adalah X, di mana X ini adalah lebih besar daripada 1 dan lebih kecil daripada 16. X ini adalah anggota bilangan genap. Banyak himpunan H, banyak himpunan bagian, ya ini kita disuruh ditanyakan banyak himpunan bagian dari himpunan H yang terdiri dari 6 anggota adalah, kita lihat jawabannya, banyak anggota himpunan bagian suatu himpunan A adalah, kita rumusnya adalah 2 pangkat N, di mana N adalah banyak anggota himpunan bagian, N yang ini, ya, ini adalah banyak anggota himpunan bagian. Jika H itu kita tuliskan anggota himpunannya menjadi H sama dengan 2, 4, kan tadi kita lihat bahwa H itu lebih besar daripada 1 dan lebih kecil daripada X. Jadi kita tahu bahwa himpunan itu adalah lebih besar daripada 1 adalah 2, dan H itu bilangan bulat, ya, genap, ya, maaf ya, genap. Maka H itu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Nah, lebih kecil daripada 14. Maka kita tahu bahwa anggotanya apa? N-nya itu adalah banyak anggota himpunan. Adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 himpunannya. Banyak anggota himpunan bagian H adalah 2 pangkat 7. Maka sama dengan 128. Yang terdiri dari 0, 1, 2, 3 sampai dengan 6 anggota. Dapat kita gunakan segitiga Pascal. Nah, segitiga Pascalnya itu seperti ini. Nah, ini jangan lupa anak-anak, jangan sampai lupa bahwa 2 ini didapat dari 1 tambah 1. 3 ini didapat dari penjumlahan 2 angka di atasnya ini. Lalu 6 ini dapat dari penjumlahan 3 tambah 3 dan seterusnya. Nah, pada segitiga Pascal ini akhirnya kita bisa menemukan sebuah penyelesaian dari himpunan bagian seperti ini. Nah, seperti apa? Kita lihat N ini menyatakan banyak anggota himpunan. Di atas ini berarti anggota himpunan ya yang 0. Terus anggota himpunan yang 1. Ini anggota himpunan 2, ini anggota himpunannya 3, anggota himpunan 4, dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, kita lihat di sini anak-anak bahwa dari segitiga Pascal di atas kita coba hubungkan dengan banyak anggota himpunan bagian. Hubungannya kurang lebih seperti berikut. Banyak anggota himpunan bagian yang terdiri dari 0 anggota dari 7 adalah 1. Nah, ini ya. Anggota 7 adalah 1. Nah, berikutnya banyak anggota himpunan bagian terdiri dari 1 anggota dari 7 adalah 7. Nah, ini dia. Mana ini? Nah, ini perhatikan. Karena ini adalah N-nya sampai 7 anak-anak, N-nya kan ada 7. Maka kita buat urutannya sampai ke bawah di 7 ini. Nah, ini N1, N2, N3, N4, N5, N6, N sama dengan 7 ini dia. Nah, kita lihat sini. Jadi, saya ulang lagi. Hubungannya kurang lebih seperti ini. Banyak anggota himpunan bagian terdiri dari 0, dari anggota 7 adalah 1, ini dia. Ini anggotanya 7, himpunan bagiannya 0, itu berarti ada 1 himpunan, 1 aja yang ini. Oke. Lalu banyak anggota himpunan yang terdiri dari 1 anggota, dari 7 adalah 7, ini dia. Ya, jadi ada 7 anggota himpunan. Lalu anggota himpunan bagiannya ada 1 dari 7 anggota, itu ada ya, himpunan bagian terbentuk itu ada 7.
Lalu berikutnya banyak anggota himpunan bagian yang terdiri dari 2 anggota dari 7 adalah 21. Ini dia ya. Nah, jadi gini cara bacanya anak-anak. Kalau dari 7 anggota, kita punya anggota ada 7, lalu kita mau buat himpunan bagian, tapi di setiap himpunan bagian itu anggotanya hanya 2. Maka berapa himpunan bagian yang terbentuk? Adalah 21. Begitu cara bacanya ya. Nah, jadi yang ketiga ini adalah banyak anggota himpunan bagian yang jumlah anggota setiap himpunan bagian itu adalah 3. Itu himpunan bagian yang terbentuk adalah 35. Guru ulang ya. Kita punya anggota himpunan itu ada 7. Kita mau membuat himpunan anggota ya, himpunan anggota itu atau himpunan bagian ya, himpunan bagian itu dari yang anggotanya berjumlah 7 itu, maka himpunan bagian yang terbentuk adalah 35. Kalau himpunan bagian yang anggotanya 4, yang setiap anggota himpunan bagiannya 4, itu yang terbentuk 35. Begitu seterusnya, sobat ya, anak-anak ya. Jadi kalau mau melihat dari soal kan ditanya berapa himpunan bagiannya dari H yang terdiri dari 6 anggota. Kita lihat aja yang terdiri dari 6 anggota ini, maka akan terbentuk himpunan bagian sebanyak 7 anggota. Inilah keuntungan atau penyelesaian dengan menggunakan segitiga Pascal untuk mencari himpunan bagian. Oke, selanjutnya kita lihat soal nomor 2. Jumlah 2 buah bilangan bulat adalah 38. Lalu 2 kali bilangan pertama dikurang bilangan kedua adalah 13. Selisih kedua bilangan tersebut adalah, kita lihat aja, karena misalkan kita anggap bahwa bilangan pertama itu M, bilangan kedua N, sehingga berlaku di sini kan dibilang bahwa jumlah 2 bilangan M tambahin 38. Ini dia, M tambahin 38. Lalu kita lihat juga bahwa 2 kali bilangan pertama dikurang bilangan kedua 13 ya, 2 kali M dikurang N itu sama dengan 13. Nah, ini anak-anak Pak Guru sampaikan ulang-ulang ya. Jika anak-anak mendapati persamaan matematika ada 2 seperti ini, pakai metode eliminasi substitusi untuk menyelesaikan atau mengeliminasi salah satu variabel untuk mendapatkan variabel yang lainnya. Jadi di sini kita eliminasi N ya. Nah, kita eliminasi N. Karena M di bawah ini tandanya negatif, kita pakai aja positif. Sehingga N kurang N nanti habis. Tinggal di depan angka M ini, di depan variabel M ini ada 1 tambah 2 sama dengan 3M sama dengan 38 tambah 13 sama dengan 51. Maka M sama dengan 51 dibagi dengan 3 ini sama dengan 17. Dan karena sudah dapat M sama dengan 17, berarti M tambah N sama dengan 38. Jadi N-nya saja yaitu 17 tambah N-nya sama dengan 17 kali 3. Sebentar ya. Maaf. M tambah N sama dengan 38. Kita sudah dapat M sama dengan 17. Jadi tinggal kita hitung 38 kurang 17 berapa. Nah, itu hasilnya adalah 21, adalah nilai N. Oke, jelas ya. Seperti ini Pak Guru, biar dia jelas, mohon maaf Pak Guru tulis saja. Nah, kita kan sudah dapat di sini bahwa M-nya 17. Kalau anak-anak perhatikan, M sama dengan 17. Oke. Lalu ada di bagian atas ini kan M tambahin sama dengan 38. Jadi M, maaf kalau agak pencong-pencong, M tambahin sama dengan 38. Nah, oke, lalu N-nya kita sudah dapat 17, berarti N-nya N sama dengan 38 kurang 17. Oke ya, sama dengan 21. Oke, sudah dapat N sama dengan 21. Selanjutnya kita lihat ke soal berikut. Tadi selisih kedua bilangan tersebut. Ditanya selisihnya ya, selisih kedua bilangan tersebut. Kita sudah dapat N-nya 21 dan M-nya 17, jadi 21 kurang 17 sama dengan 4. Selisihnya 4 ya. Selanjutnya nomor 3, diketahui sebuah prisma dengan banyak rusuk dan banyak sisi berturut-turut adalah 18 dan 8. Alas prisma tersebut berupa, nah kita lihat sini, banyak rusuk adalah 18, ini dia. Dan banyak sisi adalah 8. Kita coba analisis dari banyak sisi, karena prisma adalah bangun ruang di mana sisi atas dan sisi
sisi atas dan sisi alas sama, maka sisi samping tinggal 8 kurang 2. Jadi kita lihat sini, ini sisi alas yang ini sama, ya. Ini sama, perlu lingkar sisi atas nih. Lalu yang ini ya. Dan sisi yang di bawahnya ini sama. Maka ada, tadi kan dibilang bahwa banyak sisinya ada 8. Jadi tinggal 8 kurang 2, 6. Berarti sisi samping-sampingnya yang ini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5 di belakang sini dan ya. 6 ini oke. Nah, karena sisi sampingnya ada 6, maka alasnya berbentuk pastilah segi 6. Oke ya, jelas ya. Oke, kita lanjut. Oke, nomor 4. Pak Anton memiliki lahan seluas 1/4 hektar. Kemudian dia membeli tanah lagi seluas 1/6 hektar. Lahan tersebut akan dibagi untuk ditanam berbagai tanaman. Jika luas masing-masing lahan adalah 1/2 hektar, maka banyak jenis tanaman yang dapat ditanam di lahan Pak Anton adalah, nah kita lihat bahwa total lahan Pak Anton itu 1/4 tambah 4, dia beli lagi ya, Pak Anton beli lagi 4/6, maka sama dengan 5/12. Nah, nanti cara menghitungnya sudah jelas, gampang aja itu, kita rubah menjadi pecahan biasa, lalu kita cari berapa kelipatan dari 4 dan 6 ya, ketika dari 4 dan 6 berapa, lalu kita sederhanakan pecahannya ya. Lalu akan ditanami satu jenis tanaman masing-masing seluas 1/12, maka jenis tanaman yang dapat dibagi adalah, jadi kita langsung aja 5 bagi 1 ya. Nah, kita langsung aja 5 bagi 1, ini kan 12 bagi 5 bagi 1 sama dengan 5. Oke. Selanjutnya, oke, 5 jenis ya. Kita lanjut menuju ke soal nomor 5. Sebutan taman bermain anak berbentuk persegi panjang, ukuran panjang 3x tambah 2 meter dan lebar adalah 4x kurang 3 meter. Jika keliling taman tidak lebih dari 96 meter, maka ukuran panjang taman tersebut adalah, nah kita lihat taman itu berbentuk persegi panjang, lalu persegi panjang P sama dengan 3x tambah 2 ya, lalu lebarnya itu 4x kurang 3 dan keliling tidak lebih dari 96. Nah, kita tulis 2P tambah 2L tidak lebih dari 96. Kita pisahkan yang 2 ini, kita kasih keluar 2, lalu P tambah L tidak lebih dari 96, lalu P tambah L saja itu sama dengan tidak lebih dari 96 ya, 48. 48 dapat dari mana? Yang ini. Nah, 96 dibagi dengan 2. Oke. Selanjutnya kita lihat 3x tambah 2 ini, karena panjangnya itu kan 3x tambah 2 ya, 3x tambah 2 tambah kan lebarnya ini adalah 4x kurang 3, ini kita masukkan lagi sama dengan tidak lebih dari 48. Berikutnya kita yang sama variabelnya itu x dan x menjadi 7x kurang 2 ini ya, kurang 1, tambah 2 kurang 3 jadi kurang 1, kurang dari atau sama dengan 28. Kita turunkan, pindahkan yang satu ke sana, jadi yang tadinya negatif pindah ke sana jadi positif, jadi 48 tambah 1 49. Berikutnya 7x jadi sama dengan 9/7, x sama dengan atau lebih kecil dari sama dengan 7. Nah, kita sudah dapat nilai x sama dengan atau lebih kecil daripada 7. Berikutnya P kita masukkan ke ini ya. Karena x sama dengan x tidak lebih atau sama dengan 7 dan P sama dengan 3x tambah 2 maka 3x tambah 2 sama dengan P, 3x sama dengan P kurang 2, x sama dengan P kurang 2/3 ini ya. Berikutnya P kurang 2 karena ini ya, karena x tidak lebih dari atau lebih kecil sama dengan 7, maka kita langsung tulis, karena kita sudah dapat nilai x yang ini, ya udah kita masukkan, kita ganti nilai x yang ini menjadi ini, P kurang 2/3. Nah, P kurang 2/3 lebih kecil sama dengan 7, maka kita pisahkan ke sana 3 ini, kita pisahkan ke ruas ini menjadi 3 kali 7 sama dengan 21. Jadi P sama dengan P tidak kurang dari atau sama dengan 23. Dapat 23 dari mana? Kalau 2 ini negatif 2 ditambah dengan 21 sama dengan 23. Ini kan negatif 2 pindah ke ruas kanan jadi positif ya. Jadi sama dengan 23 meter. Oke.
Berikutnya kita menuju ke soal nomor 6. Yugo menabung di sebuah bank sebesar 200.000. Setelah 9 bulan tabungan Yugo menjadi 218.000. Besar suku bunga yang ditetapkan bank per tahun adalah, nah ini kita lihat, kalau seandainya 200.000 lalu 9 bulan menjadi 218.000, artinya 1 bulan itu dia bertambah 18.000 didapat dari uang reti bertambah di ulang lagi ya. Uang Yugo itu awalnya 200.000. Lalu setelah 9 bulan dia periksa uangnya menjadi 218.000. Nah itu berarti uang refi bertambah 18.000. Kalau begitu 1 bulan dapat berapa? Nah 18.000 bagi 9 sama dengan 2.000. Artinya apa? Setiap bulan uang refi bertambah naik menjadi 2.000. Nah kira-kira dalam 1 tahun uang refi bertambah berarti otomatis 2.000 dikali 12 bulan sama dengan 24.000. Nah, persentasenya itunya bagaimana? 24.000 dibagi dengan uang refi yang pertama, modalnya adalah 200.000, dikali 100, itu hitung persentasi. Lalu ini habis, yang 02 ini habis, 02 habis, tinggal 2.000. Maaf, yang kita habisin di atas dulu ya. Ini habis, 03-nya habis, tinggal 24 per 200 kali 100. Nah 24 per 100 kali 100 ini kan 100 nya juga kita habis lagi, tinggal 2, jadi 24 per 2 sama dengan 12%. Oke ya, begitu cara itu presentasinya ya. Jadi jumlah keuntungannya atau bunganya dibagi dengan jumlah uang awal dikali 100, itu hitung presentasi. Selanjutnya nomor 7, hasil panen padi di suatu daerah selama 55 tahun tergambar pada gambar berikut ini. Jika total hasil panen selama 55 tahun, ini bukan 55 tahunnya, 5 tahun ya, maaf, ini selama 5 tahun adalah 195 ton. Besar panen pada tahun 2015 adalah, nah kita lihat di sini dari grafik itu ada 5 tahun, 1 tahun 2011, 12, 13, 14, 15. Di semua tahun ini sudah ada, cuman 2015 ini yang belum ada. Ya udah tinggal kita tambahkan, yang ini 40 tahun tambah 30 tahun tambah panen di 2013 itu 45 tahun, dan 2014 ini karena kita baru dapat, kita namakan saja X. Lalu 2015 itu adalah 25 tahun. Totalnya adalah 140 tambah X, hasilnya adalah sama dengan 190. Ini soalnya adalah 190 ya. Maaf, ini 190. Jadi 190 kurang 140 sama dengan 50. Oke. Selanjutnya kita menuju ke soal nomor 8. Seorang pengamat berada di atas mercusuar yang tingginya 36 meter. Ia melihat kapal A dan kapal B yang berlayar di laut. Jarak pengamat dengan kapal A dan kapal B berturut-turut adalah 45 meter dan 39 meter. Posisi kapal A dan kapal B dan kaki mercusuar terletak segaris. Jarak kapal A dan kapal B adalah, kita lihat dari gambar ini, kita ilustrasikan saja. Gambarnya kira-kira seperti ini. Ini pengamat berada di atas mercusuar. Ini tiang mercusuarnya ini. Dari sini ke bawah. Nah, tingginya adalah 36 meter. Lalu di sini ada kapal B. Nah, dari pengamat. Jarak kapal B ini ke pengamat ini 39 meter. Terus di B dan A ini ada jarak kapal A. Nah, di kapal A sini jaraknya dengan pengamat 45 meter. Kita perhatikan pada segitiga BDP, ini dia anak-anak BDP. Nah, pada segitiga BDP ini kita hitung aja pakai teorema Pitagoras. Ingat, berlaku teorema Pitagoras. Gampang saja. Berarti di sini kita sudah ketahui yang ini dan sudah ketahui yang ini, dan kita mau cari yang BD-nya. Panjang ini berapa yang ini? Maka panjang ini kita dapat dari BD kuadrat sama dengan 39, yang sisi miringnya ini 39 kuadrat atau BD kuadrat per PD yang ini ya, kuadrat sama dengan 1521 kurang 1256 sama dengan 105. Nah, itu baru untuk BD kuadrat. Nah, kalau BD nya sendiri berarti akar dari 245 sama dengan 15. Nah, kita sudah dapat di sini berarti panjangnya 15 meter. Artinya jarak mercusuar ke kapal B itu 15 meter. Nah, ditanya soal tadi itu adalah jarak kapal A dengan kapal B. Nah, kita lihat di sini segitiga ADP. Ini dia. Maaf ya. ADP yang besar ini ya, segitiga yang besar ini. Nah, kita tinggal hitung pakai teorema Pitagoras lagi. Maka itu sama dengan, kan kita sudah dapat di sini. Di sini panjangnya tadi. Nah, kita sudah dapat, kita hitung, kita sudah tahu yang ini 45, kita sudah tahu yang ini juga adalah 36. Kita tinggal hitung panjang ini. Nah, kita langsung aja AP
AD kuadrat sama dengan AP kuadrat kurang BP kuadrat. Nah, 45 kuadrat, ini 45 kuadrat, kurang 36 yang ini, sama dengan 2025 kurang 1256, sama dengan 729. Lalu AD sama dengan 27 dapat dari akar 729. Nah, setelah selesai kita dapat 27 ya, 27 kita dapat. Lalu sudah kita tinggal kurangkan aja. Nah, kan kita sudah dapat yang ini tadi 15. Lalu panjang yang ini yang ini ke sini kan 27. Ya udah 27 kurang 15 itulah jarak sama dengan 12. Ini dia jarak sini ke sini. Ini berarti jarak kapal A ke kapal B adalah 12 ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Titik 0 berada di pusat lingkaran. Jika besar sudut DOC adalah 100 derajat, maka besar sudut ADB adalah berapa? Kita lihat, besar sudut BOC sama dengan 100 derajat. Ini BOC. BOC ini pun sudut 100 derajat. Lalu maka besar sudut BOA BOC yang ini ya, anak-anak, BOC. Yang ini itu sudutnya adalah 100 derajat. Lalu maka sudut BOA ini sudutnya adalah 80 derajat, sebab ini kan setengah lingkaran kan 180 derajat. Maka kalau ini 100, ini berarti tinggal 80 yang ini ya anak-anak ya, ini berarti saja tinggal 80. Oke anak-anak, sudah kita lihat, karena sudut BOA dan sudut BOC kita mulai ini tadi disuruh ditanyakan, maka bisa sudut ADB. Yang mana itu? Yang ini dia, yang A D B. Ini dia sudut ini berapa ini? Nah, kita lihat sudut BOA adalah sudut sebagai pusat lingkaran dan sudut ADB adalah sudut keliling lingkaran, maka berlaku ini. Berlakunya nih ya, 2 kali sudut ADB itu sama dengan sudut AOB, itu dia. Jadi kita tinggal isi 2 kali sudut ADB sama dengan 80, maka sudut ADB sama dengan M80 bagi 2 sama dengan 4. Jadi sudut ini adalah 40 derajat. Ya, anak-anak jelas. Kita lanjut ke nomor 10. Bentuk sederhana dari 2 akar 3 tambah 3 akar 2 per akar 3 tambah akar 2 adalah, nah untuk pengerjaan seperti ini anak-anak harus mengerjakan seperti ini ya. Untuk mengerjakan bentuk sederhana dari akar persamaan akar kayak gini. Jadi kita lihat 2 akar 3 kurang 3 akar 2 per akar 3 tambah akar 2 kita kali dengan ini yang bagian bawah ini ya, tapi nilainya kita ganti ke negatif. Ya, jadi kita dapati ini kita kali silang, maka jadi 6 kurang 2. 6-nya dari mana? Nanti anak-anak kali begini ya. Ya, nanti kali silang, nanti dapat ketemu kita ketemu di 6 kurang 2 akar 6 kurang 3 akar 6 tambah 6 per yang ini. Kalau kita sudah kali maka habis ya. Yang dua ini kalau kita kali maka tinggal 3 kurang 2. Nah, selanjutnya hasilnya adalah 12 kurang 5. Ini ingat bahwa yang akarnya sama itu yang bisa dijumlahkan. Jadi kurang 2 dari 6 ini bisa dijumlahkan dengan ini ya. Jadi kurang 2 akar 6 kurang 3 akar 6 sama dengan kurang 5 akar 6. Lalu 6 tambah 6 sama dengan 12 per 3 kurang 21 sama dengan 12 kurang 5 akar 6. Jelas ya. Selanjutnya ya. Sampai di sini video part 1-nya adalah pembahasan soal nomor 1 sampai dengan nomor 10, part 2 untuk pembahasan nomor 11 dan sampai nomor 20. Untuk mengenai jawaban ini nanti Pak Guru sematkan di deskripsi, silakan ya unduh di deskripsi video ini untuk menjadi bahan belajar lanjutan di rumah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika bermanfaat jangan lupa dibagikan. See you next time. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.